Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanto. Saya adalah mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Sriwijaya. Di sini dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Andes Andi Suherman MSI, dan guru pamong saya adalah Ibu Wiwi Endah Novianti SSI. Di sini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan tema sistem periodik unsur. Mari kita saksikan. Salam hebat. Salim. Langsung dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Nanti selesai. Hai. Ohayo gozaimasu. Praktik selesai. Hai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku. Semoga dengan diawali dengan doa kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, anak-anakku. Sebelum pembelajaran dimulai, coba toleh kiri kanan, depan kanan. Ketika ada sampah silahkan dibereskan. Untuk nambah nasionalisme kita lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran pada teori atom mekanika kuantum ini itu berpusat pada yang pertama tadi ya, capaiannya kita. Capaian itu artinya yang paling atas dulu. Nah, capaian pembelajaran kita yaitu di bab zat dan perubahannya itu meliputi berbagai perubahan zat secara fisika, kimia, biologi, serta unsur-unsur senyawa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan capaian pembelajaran kita. Setelah dicapai pembelajaran akan diturunkan menjadi nih ya, tujuan pembelajaran kita. Tujuan kita itu ada dua ya. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi golongan. Kemarin kita sudah golongan berapa aja yang sudah kita pelajari kemarin? 1A terus 2A terus 7A terus 8A. Nah, selain itu hari ini kita akan mempelajari tentang golongan berapa itu? 3A. Tuh, berarti dua materi kemarin dan sekarang nanti golongan A itu akan selesai. Oke? Ada apa aja sih di golongan 3A ini anak-anak? Nanti kalian bisa melihat sendiri. Nah, ini katanya nanti kalian udah tahu ya semuanya ya. Nah, ya. Setelah itu, di sini banyak sekali pertanyaan atau yang timbul di kehidupan sehari-hari tentang unsur. Kalian bernapas hari ini? Bernapas. Apa yang kalian hirup? Udara. Di dalam udara itu ada apa? Ada oksigen. Kalian mampu nggak melihat oksigen itu seperti apa? Kenapa tidak bisa melihat oksigen? Tidak. Tapi bisa dirasakan nggak itu oksigen? Bisa. Rasanya apa coba? Segar, manis, asam, asin gitu. Ya, oksigen itu merupakan unsur dalam kimia apa tidak anak-anakku? Oksigen. Unsur kimia apa bukan? Menurut anak-anak? Bukan apa unsur? Unsur apa bukan? Unsur. Nanti akan kita lihat. Itu oksigen itu ada di golongan berapa sih? Seperti itu ya. Itu merupakan unsur. Terus anak-anak setelah oksigen di sini rata-rata siapa coba yang anaknya petani itu tunjuk tangan? Nah, banyak ya. Sing tinggi deh. Jangan terlalu tinggi-tinggi, itu polusi udara juga itu. Ya. Kalau kalian anaknya petani, pernah tidak melihat bapak kalian mupuk ria? Itu pernah nggak? Pernah.
Lihat buku urea itu pernah? Lihat buku MPK MUPO itu pernah? Pernah. Nah, itu merupakan unsur-unsur kimia juga. Terutama urea itu adalah N. N itu merupakan unsur kimia. Bahasa ilmiahnya apa itu N itu? Nitrogen. Betul. Nitrogen itu kelihatan nggak? Seperti apa? Nah, nanti kalau kalian sudah berhasil mempelajari ya unsur-unsur dalam periodik unsur itu, nah, kalian akan tahu sifat-sifat dari itu. Ada di dunia ini ada yang sifatnya logam, ada yang gas, ada yang cair ya, seperti ya. Nah, seperti ini yang kemarin kita sedikit cuplik. Apa itu? Kembang api. Kembang api. Kembang api itu merupakan salah satu juga tentang reaksi kimia dari bahan-bahan kimia. Ya, pernah kan kalau kembang api? Nah, salah. Nah, ini ada pertanyaan besar bagi kita. Apa coba pertanyaan menurut kalian? Sing banter, buku Pak. Bagaimana cara mendapatkan susunan elektron di dalam suatu atom yang terdapat pada sistem periodik unsur? Nah, seperti dia bagaimana menggambarkannya. Terus yang kedua apa sih? Apa saja bagian-bagian yang terdapat pada sistem periodik unsur? Apa saja, itu merupakan suatu PR buat kita. Siapa tahu nanti kalian menjadi seorang penemu ya di dalam dunia sehari-hari. Nah, ini saudara, sesuai dengan kita akan menampilkan dulu video pembelajaran tentang mekanika kuantum. Coba diperhatikan baik-baik. Setelah itu nanti kita akan sama-sama berdiskusi tentang mekanika kuantum. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr, dan kita juga sudah membahas model dinamika kuantum. Nah, pada video 14, 16, 10, dan 7. Nah, anak-anak, sekarang Bapak stop dulu sebentar supaya nanti kita tidak misperception ya. Perhatikan, ini merupakan aturan dari Aufbau. Aufbau itu adalah penemu dari ini ya. Biasa itu teman Bapak juga Aufbau itu. Jadi teman Bapak ini orang-orang terkenal seperti itu. Nah, jadi aturannya itu dari atas. Itu pertama-tama kalau kita membuat suatu aturan Aufbau, itu kita membuat tulisan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah seperti itu. Itu merupakan S. Kulit pertama itu S. S berarti 1S, 2S, 3S, kemudian sampai 7S. Itu S itu sesuai dengan peraturan yang tadi, hukum Aufbau tadi. S-nya itu terdiri dari 2 elektron tadi ya, sudah 2. Setelah itu baris kedua itu mulai P. Kemudian yang ketiga itu mulai dari SPD ya, D ya. Kemudian yang keempat itu SPDF. Ya, yang kelima SPDF, yang keenam itu SPD, yang ketujuh SP. Nah, terus cara penulisannya bagaimana? Itu seperti anak panah, saudara-saudara sekalian. Ya, anak-anak ya. Jadi anak panah itu dari atas itu mulai dari 1S pangkat 2, kemudian 2S pangkat 2, kemudian terus dari atas sana. Itu berarti kalau kita berarti dari arah angin tenggara ya. Dari tenggara itu berarti dari 2P pangkat 6 terus turun lagi ke 3S pangkat 2, kemudian naik lagi ke atas seperti itu. Kira-kira bisa dimengerti belum anak-anak? Kurang kompak. Bisa dimengerti? Bisa. Kayak cak pramuka kalau siap bisa ulangi. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Nah, kayak gitu, kayak waktu ekstra pramuka ngono kae ben semangat ngono ya. Jadi itu nanti ketika kita mencari golongan dan periode unsur, yaitu nanti yang kita mau gali hari ini yaitu golongan 3A, kemudian berapa lagi? 4A, terus 5A, terus 6A. Itu nanti kita mencoba menggunakan aturan Aufbau ini. Kalau kemarin golongan 1, 2, 7 dan 8 itu menggunakan apa? Nil Bohr, sekarang kita mencoba menggunakan ini. Nah, nanti kalian bisa semua, gitu ya. Oke? Bisa Bapak lanjut ini materinya? Oke, kalau udah paham bagus, akan Bapak lanjutkan coba supaya kita tidak misperception. Di
SPY, dan BZ. Nah, kita mulai dari orbital 1s2 terisi 2 elektron. Nah, oke, stop dulu. Oke, ini aturan BUT ini nanti ya kita bahas lagi. Sekarang kita akan berfokus pada aturan off-box yang tadi ada. Ya, aturan apa tadi namanya? Oke, dari off-box tadi, coba anak-anakku sekarang kalian browsing, ya, boleh pakai internet di HP masing-masing ataupun yang ada di komputer. Silahkan komputernya dihidupkan. Kalau mau pakai komputer, kalau mau pakai HP silahkan pakai HP. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit kalian untuk menggali informasi, ya, menggali informasi tentang off-box itu seperti apa, mekanika kuantum seperti apa. Nanti kita akan diskusi langsung interaktif tanya jawab. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyiapkan materi. Nanti ada satu kelompok yang lain itu mencoba melontarkan pertanyaan. Nanti ada kelompok yang lain itu mencari jawabannya. Coba dari siapa dulu yang ingin melontarkan pertanyaan? Ibu Ketua mungkin. Coba Ibu Ketua, sudah punya pertanyaan kan? Bagaimana prinsip? Oh, belum hai dulu. Pak, siapa dulu dong teman-temannya? Saya teman-teman. Hai. Bagaimana prinsip superposisi dalam mekanik kuantum mempengaruhi cara kita memahami keadaan vertikal di tingkat subatomik? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat berat sekali sih. Ini pertanyaan berkaitan dengan apa sih tadi? Subatomik sama tentang mekanika kuantum. Coba diulangi sekali lagi. Bagaimana prinsip superposisi dalam mekanik Oh, kuantum? superposisi dalam mekanika kuantum. Coba kelompok lain coba mencari jawaban ataupun sudah tahu jawabannya, silahkan bersuara kalau sudah mengetahuinya. Siap, Kakak. Saya ikut menjawab. Oh, itu menjawab. Oke, silakan Mbak. Prinsip superposisi dalam mekanik kuantum mengatakan bahwa partikel subatomik seperti elektron dapat berada dalam banyak keadaan atau posisi secara bersamaan. Ini berarti bahwa partikel dapat berada dalam keadaan superposisi di mana mereka memiliki kemungkinan untuk berada dalam beberapa keadaan atau posisi secara bersamaan. Pentingnya prinsip superposisi adalah bahwa ini mempengaruhi cara kita memahami keadaan partikel subatomik. Sebelum memakai kuantum, kita cenderung berpikir bahwa partikel memiliki keadaan yang pasti dan terukur. Namun dalam mekanika kuantum, partikel dapat berada dalam keadaan superposisi yang berarti mereka memiliki kemungkinan untuk berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan. Konsep ini memiliki implikasi penting dalam eksperimen dan teknologi yang melibatkan partikel subatomik. Misalnya, dalam eksperimen pemancaran elektron dapat melewati ribuan kelas. Oke, jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan. Oh, luar biasa. Jawabannya sampai panjang kali lebar kali tinggi. Sampai Bapak bingung sendiri menyimpulkannya ini seperti apa. Oke, bagus. Berarti sudah tahu ya, misalnya ada pertanyaan, bagus ya jawabannya. Coba satu lagi pertanyaan coba. Satu lagi pertanyaan dari kelompok mana tadi? Kelompok sana coba. Ada nggak pertanyaan? Satu pertanyaan dulu aja. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Apa siapa yang mau ada pertanyaan coba? Silakan. Mau bertanya juga? Oke, silakan. Bagaimana prinsip atau Keterikatan. mekanika kuantum mempengaruhi hubungan antara partikel-partikel yang terkait?
Itu maksudnya itu ada partikel tertarik atau terikat seperti itu lah dalam teori mekanika kuantum. Kalau Bohr kemarin itu kan dia kan stabil, gitu. Mengapa dia tidak jatuh ke inti atom? Kalau menurut teori mekanika kuantum ini seperti apa? Coba. Siap, izin menjawab. Wih, langsung dijawab. Boleh, silakan. Entanglement atau keterkaitan dalam mekanika kuantum adalah fenomena di mana dua atau lebih vertikal yang terkait secara kuantum menjadi saling terkait secara instan terlepas dari jarak di antara mereka. Hal ini berarti bahwa keadaan satu vertikal tidak dapat dijelaskan secara independen dari keadaan vertikal lainnya. Ketika vertikal ini terkait perubahan yang terjadi pada satu vertikal atau segera mempengaruhi vertikal lainnya, bahkan jika mereka berada pada jarak yang sangat jauh saat satu sama lain, ini berarti bahwa informasi atau sifat vertikal tersebut dapat dipisahkan secara independen. Prinsip elemen yang merupakan salah satu aspek prinsip misterius dalam mekanik kuantum. Hal ini telah diuji dan diamati dalam berbagai eksperimen dan memiliki aplikasi potensi dalam bidang komputasi kuantum dan komunikasi kuantum yang aman. Oke, kalau begitu anak-anak kalian sudah paham. Sekarang supaya kalian tahu, nanti Bapak bagi per golongan. Ini nanti golongan berapa? 3A, 4A, 5A, dan 6A. Masing-masing nanti membuat kartu unsur. Kartu itu Bapak contohkan seperti ini, kartu unsur. Misalkan Bapak punya kartu unsur. Ini kartu unsur terlihat? Contohnya Bapak punya P. P itu nomor atomnya adalah 15. Kalian gambarkan yang bagus deh. Setelah kalian gambar yang bagus, kemudian unsur-unsur tersebut kalian cari manfaatnya itu apa sih? Unsur fosfor ini, ya, manfaatnya apa dalam satu golongan itu seperti apa? Kalian diskusikan. Kalian cari, kalian eksplorasi, kemudian setelah selesai nanti kita akan melakukan presentasi. Paham? Jangan lupa ini dibuat. Nanti ada yang membuat ini, ada yang diskusi, ya toh, ada yang mencari konfigurasi elektron dari masing-masing unsur, kemudian nanti kalian presentasikan dan kalian akan menempel pada sistem periodik unsur yang kosong. Oke, paham ya? Oke, kelompok 1 dipersilakan dulu untuk presentasi. Kayaknya sudah selesai kayaknya. Ya, enggak lagi ya. Enggak apa-apa, Dek. Sedapatnya yuk, silakan presentasi. Oh, Bapak. Lihat kalian anu kok. Sini, presentasinya. Golongan
golongan ini. Kita temukan golongan B, sebuah unsur berupa gas yang memiliki sifat semi logam dan digunakan dalam pembuatan fiber gas, bahan pemotong serta aplikasi kimia organikanya. Katalah menariknya adalah aluminium, logam ringan yang sangat kuat dan tahan karat. Aluminium digunakan luas dalam industri otomotif, konstruksi, dan pembuatan kemasan. Gallium juga hadir dalam golongan ini sebagai logam lunak dengan titik leleh yang relatif rendah. Digunakan dalam semikonduktor, termometer, dan teknologi cairan tinggi. Indium, logam lunak ringan dalam golongan 3A, memiliki sifat khusus pada suhu rendah dan dapat digunakan dalam industri otomotif. Manusia biasa sebagai karbon logam, namun perlu diingat ada unsur yang berbahaya seperti kalium. Logam berat yang sangat beracun dan keterbatasan penggunaannya harus diperhatikan secara hati-hati. Dalam kesimpulan ini, golongan 3A menampilkan serangkaian unsur yang memiliki peran penting dalam berbagai industri dan teknologi. Pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik serta aplikasi dari unsur-unsur dalam golongan ini membuka jalan bagi inovasi teknologi yang lebih maju. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak pertanyaan atau diskusi tentang golongan 3A atau topik terkait lainnya. Sangatlah didorong. Mari kita bersama-sama menjelajahi lebih lanjut tentang keajaiban pada biologi unsur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 dipersilahkan. Permisi, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa aluminium begitu umum digunakan dalam Agak keras sedikit. Mengapa aluminium begitu umum digunakan dalam industri? Nah, jadi pertanyaan seperti ini deh. Golongan kalian tadi itu kan berbicara tentang aluminium. Nah, kok sering digunakan dalam industri itu seperti apa sih? Ada apa sih dengan aluminium? Nah, seperti itu ya, kira-kira ya. Kami dari kelompok 1 Agak keras sedikit suaranya deh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab, aluminium adalah logam ringan yang kuat dan tahan terhadap korrosi. Sifat ini membuat sangat berguna dalam industri otomotif, konstruksi dan pembuatan kemasan. Selain itu, kelebihan yang ringan membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk berbagai aplikasi di mana kekuatan dan kandungan ini terbuka. Gimana? Pas atau enggak jawabannya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Hari ini kita akan menjelajahi golongan 4A dalam sistem periode unsur. Pemaparan tentang golongan 4A. Golongan 4A terletak di sebelah kanan tabel periodik. Unsur-unsur dalam golongan ini memiliki konfigurasi elektron terakhir pada kulit dan luas 4s pangkat 2, 4p pangkat 2. Argon C, unsur yang sangat dikenal dengan golongan ini, hadir dalam berbagai bentuk termasuk grafit, intan, dan velene. Karbon yang merupakan unsur esensial dalam kehidupan menjadi dasar bagian semua senyawa organik. Silikon Fi adalah unsur yang banyak digunakan dalam teknologi semikonduktor. Ini juga ditemukan dalam berbagai material kaca dan meskipun jarang digunakan, memiliki aplikasi dalam elektronika dan semikonduktor. Timah, SL, logam yang fleksibel digunakan dalam pembuatan
Sudah, Dek? Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang baik tentang golongan perusahaan dalam sistem periode unsur. Jika Anda memiliki presentasi atau ingin mendapatkan informasi tambahan, jangan ragu untuk mengadaptasi presentasi ini sesuai kebutuhan. Apakah ada yang ingin menanyakan? Nah, ya itu ya. Terus kemudian juga Bapak berpesan kepada kalian, karena ini adalah era digital, yaitu kalau dalam bahasa kita tuh kalian tuh merupakan generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi terakhir lah, milenial, generasi alpha lagi lah, ya. Jadi kalian kalau menurut era industri itu adalah industri 4.0. Bahkan sekarang kalian itu digadang-gadang menjadi anak-anak milenial industri 4.1.2. Jangan sampai titik-titik, tamat ya titik. Jadi Bapak berharap kalian memanfaatkan kemajuan dari teknologi ini, kemudian media informasi, ya kalian udah canggih semua pakai HP. HP itu ingat, HP itu bisa baik, bisa buruk, itu tergantung dari siapa? Kita. Dari pemakainya, ya. Bisa HP itu jadikan bisnis, bisa, ya. Kalian duduk manis sambil ngopi, sambil ngobrol dengan temannya, tiba-tiba kalian mendapatkan hasil keuntungan yang melimpah. Kalau bahasa kita itu adalah cuan, ya. Saya dapat cuan seperti itu. Jadi Bapak berharap sekali lagi kalian bisa memanfaatkan teknologi, ya. Jangan sampai kalian tergerus oleh teknologi, ya. Ingat, jangan kita sebagai penonton dalam era pasar global ini, tapi kita adalah sebagai pelaku usaha, ya. Karena di dalam dunia ini, anak-anakku, kalau kalian pengen cepet kaya, itu jadilah seorang entrepreneurs. Apa entrepreneurs? Apa sih? Entrepreneurs ini pengusaha. Ayo bareng-bareng ngomongin. Entrepreneurs. Kalau kalian pengen menjadi pegawai, juga menjadi pegawai yang jujur, adil dan bermartabat. Kalau kalian pengen jadi presiden, jadilah presiden yang pokoknya jadi presiden yang paling hebat, yang paling ditakuti di dunia ini, ya. Oke, ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kira juga cukup ya untuk ini. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, dipersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Tapi selesai. Hai.